Oke, baik. Di sini saya memiliki soal yaitu transaction made by Young Accounts Network for the month of October 2025 are shown below. Prepare a tabular analysis that show the effect of this transaction on the exponent account equation. Nah, jadi ada perusahaan bernama Young Accounts Network atau bisa disingkat YAN yang memiliki transaksi pada bulan Oktober tahun 2025. Transaksi ini dimulai pada tanggal 1 sampai pada tanggal 30 Oktober. Nah, kita masuk kepada instruksi. Di sini ada 1 sampai 6 instruksi. Saya akan membuat nomor 1, yaitu 12 transaksi dan analisanya ke dalam jurnal. Jadi, saya akan membuat jurnal atau general journal yang saya akan terapkan di dalam Excel. Nah, di sini saya sudah mempunyai tabel general journal. Mari kita langsung masuk saja kepada pembahasannya. Oke, kita masuk kepada transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Oktober. The owner invest $25 cash into the business. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada 2 accounts, yaitu cash dan owner capital. Nah, kita akan menginputnya ke dalam Excel. Namun perlu diketahui bahwa account yang ditulis duluan adalah account yang masuk ke dalam debit. Contohnya seperti ini. Nah, di sini cash bertambah. Karena itu cash yang ditulis duluan. Dengan nomor account 101, dia masuk ke dalam debit karena cash ini bertambah. Account yang kedua yaitu owner capital. Owner capital ini juga bertambah, jadi dia masuk ke dalam kredit sebesar $25.000. Nah, di sini kita bisa membuat keterangannya, yaitu cash investment by owner. Nah, transaksi pada tanggal 1 sudah selesai. Kita langsung saja masuk kepada transaksi yang berikutnya, yaitu pada tanggal 3 Oktober, paid office rent $5.000 in cash. Nah, di sini ada 2 accounts juga, yaitu rent expense dan juga cash. Nah, di sini rent expense bertambah, karena itu rent expense yang akan ditulis duluan. Rent expense dengan nomor account 729 bertambah sebesar $5.000. Akun yang kedua yaitu cash dengan nomor account 101 bertambah juga sebesar $5.000. Nah, ini keterangannya kita isi dengan paid rent. Jadi keterangan ini bebas ya, kita bisa menggunakan bahasa sendiri, bahasa masing-masing. Kita langsung masuk kepada transaksi yang berikutnya, yaitu pada tanggal 5 Oktober. Purchase office supplies on credit $8.000. Jadi di sini juga ada 2 accounts, yaitu kita menggunakan supplies dan accounts payable, karena di sini dia membeli supplies menggunakan on credit atau utang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa supplies-nya bertambah. Karena supplies-nya bertambah, jadi kita masukkan ke dalam debit sebesar 8.000. Account yang kedua yaitu account payable.
dengan nomor account 201. Nah, karena account payable juga bertambah, maka dia masuk ke dalam kredit sebesar $8.000. Nah, untuk transaksi yang berikutnya, supaya menghemat waktu, saya akan membuat transaksinya dan saya akan menjelaskan kembali. Nah, transaksi terakhir kita berakhir pada tanggal 5 Oktober. Kita lanjut pada tanggal 8 Oktober. Nah, di sini saya sudah membuat general journal-nya, namun saya ingin menjelaskannya kembali. Kita langsung masuk saja kepada tanggal 8 Oktober. Provide service and bill client. Nah, di sini kita memiliki dua accounts, yaitu accounts receivable karena kita memberikan bill kepada klien. Dan yang kedua yaitu service revenue karena kita menawarkan service. Nah, account receivable ini dengan debit $6.000 dan juga service revenue dengan kredit $6.000. Keterangannya yaitu bill client for service. Kita masuk kepada transaksi yang berikutnya yaitu pada tanggal 10 Oktober. Receive service down payment $3.000 from client. Nah, di sini ada dua accounts yaitu cash dan unearned service revenue. Kenapa unearned service revenue? Karena kita sudah menerima uang dari klien sebesar $3.000, namun kita belum melakukan service, makanya itu masuk ke dalam unearned service revenue. Kita di dalam Excel ini cash sebesar $3.000 di bagian debit dan unearned revenue $3.000 kredit. Transaksi yang berikutnya yaitu pada tanggal 12 receive service payment $7.000 in cash. Nah, jadi kita menerima uang cash untuk melakukan service. Karena itu ada cash dan service. Cash sebesar $7.000 debit dan service revenue sebesar $7.000 kredit. Transaksi pada tanggal 15 Oktober, paid employee salaries $4.000 in cash. Nah, di sini ada dua account yaitu salaries expense karena dia membayar karyawan menggunakan cash. Jadi salaries expense dan juga cash. Salaries expense sebesar $4.500 dan cash juga sebesar $4.500 kredit. Transaksi yang berikutnya yaitu pada tanggal 18 Oktober. Paid supplier debit $6.500 in cash. Jadi sebelumnya dia mempunyai utang yaitu utang supplies. Karena itu pada transaksi tanggal 18 ini dia akan membayar utang tersebut menggunakan cash. Karena itu pada tanggal 18 Oktober kita menggunakan dua account yaitu account payable dan cash. Account payable sebesar $6.500 debit dan cash sebesar $6.500 kredit. Ingat sekali lagi bahwa kenapa cash di bagian bawah, karena account yang harus ditulis duluan adalah account yang masuk di dalam debit, sedangkan cash ini dia berkurang, artinya dia masuk ke dalam kredit. Kita lanjut kepada soal berikutnya, yaitu pada tanggal 20 Oktober. Paid electricity bill $1.200 in cash. Nah, electricity ini masuk ke dalam utilities expense. Dia membayarnya menggunakan cash. Jadi kita menggunakan dua account yaitu utilities expense sebesar $1.200 debit dan cash $1.200 kredit. Transaksi yang berikutnya yaitu pada tanggal 22 Oktober, purchase equipment on credit. Jadi di sini dia membeli equipment, namun
dalam bentuk on credit, artinya utang sebesar $10.000. Jadi di sini equipment-nya bertambah sebesar dengan debit 10.000 dan account payable-nya juga bertambah 10.000 kredit. Transaksi yang berikutnya yaitu pada tanggal 25 Oktober. Receive service revenue $19.000 in case. Dia menerima uang dari service yang dia lakukan. Dia menerima uang sebesar $9.000. Karena itu cash yang ditulis pertama, $9.000 pada debit dan service revenue $9.000 pada kredit. Nah, transaksi yang berikutnya atau transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 30 Oktober paid advertising expense $2.500 in cash. Nah, jadi ada dua account yaitu advertising expense dan cash. Dia membayar advertising sebesar $2.800 menggunakan cash sebesar $2.800 kredit. Nah, sekarang kita akan mentotalkan semua transaksi ini menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita select dari atas, kita tarik ke bawah sampai pada transaksi yang terakhir. Nah, lalu tutup kurung, enter. Hasilnya yaitu $88.000. Jadi hasil ini harus balance ya. Kita lihat untuk yang sebelahnya. Sama seperti tadi, rumusnya sama dengan sum, buka kurung, select dari transaksi pertama sampai transaksi yang paling akhir. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, jadi ini sudah balance ya. Jadi general journalnya sudah selesai. Kita akan lanjut nanti untuk instruksi yang kedua, yaitu kita akan membuat posting ke ledger. Jadi dari general journal ini kita akan posting ke dalam ledger. Oke, sebelumnya kita sudah membuat yaitu general journal untuk instruksi yang pertama. Nah, saat ini kita langsung saja masuk kepada instruksi yang kedua yaitu posting ke ledger. Nah, saya sudah membuat general ledger-nya menggunakan profit table. General ledger ini merupakan pencatatan transaksi di mana masing-masing account memiliki tabelnya sendiri. Contohnya seperti cash memiliki tabelnya sendiri, account receivable memiliki tabelnya sendiri, supplies memiliki tabelnya sendiri, dan sebagainya. Nah, mari kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu account cash, di mana memiliki beberapa transaksi dengan tanggal yang berbeda. Tanggal 1 Oktober memiliki transaksi yaitu sebesar $25 debit. Pada tanggal 3 Oktober memiliki transaksi sebesar $5.000 kredit. Tanggal 10 Oktober memiliki transaksi $3.000 debit. Tanggal 12 Oktober memiliki transaksi sebesar $7.000 debit. Transaksi pada tanggal 15 Oktober sebesar $4.500 kredit. Transaksi pada tanggal 18 Oktober sebesar $6.500 kredit. Transaksi pada tanggal 20 Oktober sebesar $1.200 kredit. Transaksi pada tanggal 25 Oktober sebesar $9.000 debit.
Dan untuk transaksi yang terakhir 30 Oktober sebesar $2.800 kredit. Nah, setelah kita membuat transaksi ini, kita langsung saja hitung total untuk masing-masing debit dan kredit. Nah, kita hitung $25 ditambah $3.000 ditambah $7.000 ditambah $9.000 menghasilkan $44.000. Untuk bagian kredit $5.000 ditambah $4.500 ditambah $6.500 ditambah $1.200 ditambah $2.800 menghasilkan $20.000. Nah, untuk mencari total, maka $44.000 akan dikurang dengan $20.000 dan akan menghasilkan $24.000. Kita langsung masuk kepada account yang berikutnya, yaitu account receivable dengan nomor account 112. Jadi di sini hanya ada satu transaksi saja pada tanggal 8 Oktober 2025 dengan nominal $6.000 debit. Nah, karena cuma ada satu transaksi, otomatis totalnya akan sama dengan total debit atau kredit. Jadi totalnya sebesar $6.000. Kita lanjut kepada account yang berikutnya, yaitu supplies dengan nomor account 126. Memiliki satu transaksi juga, yaitu pada tanggal 5 Oktober sebesar $8.000 debit dengan total $8.000. Transaksi yang berikutnya yaitu nomor account 157 dengan nama account equipment. Transaksi pada tanggal 22 Oktober sebesar $10.000 debit dengan total $10.000. Transaksi yang berikutnya yaitu account payable dengan nomor account 201 memiliki 3 transaksi. Transaksi yang pertama pada tanggal 5 Oktober sebesar $8.000 kredit. Transaksi yang berikutnya pada tanggal 18 Oktober sebesar $6.500 debit. Transaksi yang berikutnya yaitu pada tanggal 22 Oktober sebesar $10.000 kredit. Nah, jadi $6.500 ini akan turun karena dia hanya sendiri, dan kredit di bagian kredit $8.000 ditambah $10.000 maka akan menghasilkan $18.000 kredit. Setelah itu $6.500 debit akan dikurang dengan $18.000 kredit, dan hasil atau totalnya yang kita dapatkan adalah $11.500. Transaksi yang berikutnya yaitu unearned service revenue atau unearned revenue dengan nomor account 209. Transaksi pada tanggal 10 Oktober sebesar $3.000 kredit dan total sebesar $3.000. Transaksi berikutnya pada nomor account 301 dengan nama account owner capital. Transaksi pada tanggal 1 Oktober sebesar $25.000 kredit dengan total $25.000. Transaksi yang berikutnya yaitu service revenue dengan nomor account 400. Di sini ada 3 transaksi. Pada tanggal 8 Oktober sebesar $6.000 kredit. Pada tanggal 12 Oktober sebesar $7.000 kredit. Dan terakhir tanggal 25 Oktober sebesar $9.000 kredit. Jika ditotalkan akan mendapatkan hasil $22.000 kredit, dan untuk totalnya sama seperti bagian kredit yaitu sebesar $22.000. Transaksi yang berikutnya yaitu advertising expense.
pada tanggal 30 Oktober sebesar $2.800 debit dengan total $2.800. Transaksi yang berikutnya yaitu account salary as expense dengan nomor account 726 pada tanggal 15 Oktober sebesar $4.500 debit dengan total $4.500. Transaksi yang berikutnya yaitu pada tanggal dengan account rent expense nomor account 729 pada tanggal 3 Oktober sebesar $5.000 debit dengan total yaitu $5.000. Transaksi yang terakhir yaitu utilities expense dengan nomor account 732 memiliki transaksi hanya pada tanggal 20 Oktober sebesar $1.200 debit dengan total $1.200. Nah, itu tadi penjelasan tentang general ledger atau buku besar. Nah, nanti untuk instruksi berikutnya kita akan membuat instruksi yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membuat tentang general ledger, posting ke ledger. Nah, saat ini kita akan melakukan instruksi yang ketiga yaitu membuat trial balance. Nah, di sini saya sudah membuat trial balance menggunakan profit table di mana ada nama account-account di sini dan nominalnya. Nominal ini berasal dari general ledger. Jadi semua yang kita lakukan mulai dari general journal, general ledger sampai trial balance itu semua berhubungan. Jadi kalau sudah salah di general journal maka seterusnya juga akan salah. Jadi usahakan tidak boleh salah. Jadi ini kenapa bisa sampai $24.000, $6.000, $8.000 karena di bagian general ledger contohnya seperti account cash. Cash ini memiliki total $24.000. Nah, sama di bagian account receivable memiliki total $6.000. Sama juga, dan di bagian supplies juga memiliki total yaitu $8.000. Nah, sama juga. Itu berlaku untuk semua account yang ada di sini. Nah, cash memiliki total yaitu sebesar $24.000 debit. Account receivable memiliki total $6.000 debit. Supplies memiliki total yaitu $8.000 debit. Equipment memiliki total yaitu $10.000 debit. Account payable memiliki total $11.500 kredit. Unearned revenue memiliki total $3.000 kredit. Owner capital memiliki total $25.000 kredit. Service revenue memiliki total $22.000 kredit. Advertising expense memiliki total $2.800 debit. Salary as expense memiliki total $4.500 debit. Rent expense memiliki total $5.000 debit. Dan terakhir utilities expense memiliki total $1.200 debit. Nah, jika sudah, maka kita harus menghitung total dari debit dan total dari kredit. Di sini jika kita memiliki kesalahan, maka totalnya akan berbeda. Namun jika total dari debit dan total dari kredit memiliki hasil yang sama, maka trial balance ini sudah betul. Nah, di sini total dari debit sebesar $61.500 dan di total bagian kredit sebesar $61.500. Jadi di sini totalnya sudah balance ya. Oke, baik.
Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya Dea. Dan saat ini saya akan membahas berdasarkan data trial balance sebelumnya yang sudah dibahas. Dan kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama. Jadi, pada tanggal 31 Oktober ini ada penyusutan peralatan kantor atau office equipment. Nah, kita berasumsi bahwa ada peralatan kantor yang disusutkan 10% per tahun. Jadi 10.000 kali 10% sama dengan 1.000 per bulan kan. Jadi di sini kita mencatat bahwa depreciation expense itu ada di debit 1.000 dan accumulated depreciation itu ada di kredit 1.000. Nah, pada pembahasan yang selanjutnya yaitu ada pada tanggal 31 Oktober ada pemakaian perlengkapan kantor. Nah, jadi seperti pulpen kantor yang awalnya kita beli 8 dan sudah kita pakai 3. Nah, 3 ini menjadi beban dan yang sisanya 5 masih menjadi aset. Nah, jadi di sini kita mencatat supplies expense itu berada di debit dan office equipment itu office supplies itu ada di kredit. Nah, yang selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Oktober ada pendapatan yang diterima di muka. Nah, jadi seperti kita itu sudah mengerjakan kerjaan 50% dan kita sudah menerima DP. Jadi uang muka. Jadi DP itu jadi pendapatan di kredit dan kewajiban itu berkurang di debit. Jadi di sini kita mencatat ada unearned revenue itu di debit 1.500 dan service revenue itu di kredit 1.500 juga. Nah, yang selanjutnya ada biaya listrik akrual atau biaya listrik yang masih harus dibayar. Nah, seperti kita memakai listrik di bulan Oktober, tapi tagihannya belum dibayar. Nah, itu tetap dicatat sebagai beban sekaligus utang. Jadi, di sini kita mencatat electricity expense itu di debit dan accounts payable di kredit. Nah, yang terakhir dari adjusting entries yaitu ada pendapatan akrual. Nah, seperti kita sudah mengerjakan project tapi kita belum kirim invoice-nya atau pendapatan sudah earned. Jadi dicatat sebagai piutang di debit dan revenue di kredit. Nah, jadi di sini kita mencatat account receivable itu berada di debit dan service revenue itu berada di kredit. Nah, jadi kita akan lanjut di dalam Jadi saat ini kita masuk di dalam adjusting trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, yang kita bisa lihat bersama di sini, ini adalah neraca saldo setelah kita memasukkan semua adjusting entries yang sudah saya bahas tadi dan disusun berdasarkan nomor account dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, langsung saja kita bahas dari yang pertama yaitu cash. Nah, cash ini sudah tidak mengalami perubahan karena tidak ada penyesuaian yang memengaruhi kas secara langsung. Nah, yang kedua yaitu account receivable. Nah, account receivable ini sudah termasuk penyesuaian, yaitu penambahan piutang sebesar 2.000 dari pendapatan yang belum ditagih. Kalian bisa lihat pada yang sebelumnya yaitu adjusting entries. Yang selanjutnya yaitu office supplies. Nah, office supplies ini dari awal itu 8.000 dan setelah dipakai 5.000 sisanya tinggal 3.000. Dan yang selanjutnya itu supplies expense.
Nah, supplies expense ini sebagai akibat dari pemakaian perlengkapan sebesar 5.000 yang sebelumnya. Yang selanjutnya ada office equipment. Nah, office equipment ini tidak berubah karena nilai peralatannya tetap dan tidak ada pembelian maupun penjualan. Yang selanjutnya ada accumulated depreciation. Nah, penyesuaian accumulated ini penyesuaiannya depresiasi peralatan sebesar 500. Kalian bisa lihat di yang adjusting entry sebelumnya. Yang selanjutnya ada accounts payable. Nah, accounts payable ini naik 500 karena dari saldo sebelumnya itu 11.500. Nah, karena ada beban yang masih harus dibayar yang sebelumnya, jadi dia naik 500. Yang selanjutnya ada unearned revenue. Nah, unearned revenue ini berkurang dari 3.000 karena 1.500-nya sudah menjadi pendapatan yang sah. Ini. Nah, yang selanjutnya ada owner's capital. Nah, owner's capital ini tidak mengalami perubahan. Yang selanjutnya ada service revenue. Nah, service revenue ini bertambah dari 22.000 ditambah 1.500 dari unearned revenue dan 2.000 dari pendapatan jasa sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ada advertising expense. Nah, advertising expense ini tidak berubah sesuai pencatatan yang di awal. Yang selanjutnya ada salaries expense. Nah, salaries expense ini juga tidak ada perubahan, tetap sesuai catatan awal. Yang selanjutnya ada rent expense. Ini juga tidak mengalami perubahan. Yang selanjutnya ada depreciation expense. Nah, ini muncul sebagai penyesuaian depresiasi atas peralatan yang sudah dibahas tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada electricity expense. Nah, electricity expense ini bertambah dari sebelumnya yang 1.200 itu ditambah 500 sebagai beban yang belum dibayar. Nah, jadi total dari semua adjusting trial balance ini yaitu 65.000 dan total kreditnya juga 65.000. Jadi trial balance ini sudah seimbang. Nah, artinya pencatatannya sudah benar. Oke, teman-teman, jadi kita sampai pada bagian yang terakhir yaitu financial statement. Nah, pada tabel yang di sebelah kiri ini adalah income statement atau laporan laba rugi. Nah, jadi perusahaan ini memperoleh pendapatan jasa sebesar 25.500 yang ada di sini dan dengan total beban yaitu 18.000 dan sehingga laba bersih yang diperoleh perusahaan itu pada bulan Oktober yaitu sebesar 7.500 di sebelah sini. Nah, dan yang kedua di tabel ini adalah statement of owner's equity atau laporan perubahan modal pada bulan Oktober. Nah, jadi modal awal atau owner's capital ini yaitu 25.000, laba bersih bulan Oktober yaitu 7.500 dan prive atau pengambilan yaitu 0 atau tidak ada. Dan modal akhirnya yaitu 32.500. Dan yang terakhir yaitu balance sheet atau neraca saldo. Nah, di sini kita bisa lihat bersama yaitu total aset pada perusahaan ini mencapai 46.000 dan itu terbagi menjadi dua yaitu aset lancar dan aset tetap. Pada aset lancar ini totalnya ada 37.000 dan pada aset tetap itu totalnya ada 9.000. Jadi kita jumlahkan dia mencapai 46.000. Dan pada liabilities dan equity yaitu
ada 13.500 totalnya. Dan pada equity pemilik yaitu totalnya 32.500 dan ketika dijumlahkan dia mencapai 46.000. Dan sudah. Oke, jadi demikianlah laporan keuangan yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami dari laporan jurnal, ledger, trial balance, adjusting entries, adjusting trial balance, sampai kepada financial statement. Semoga bermanfaat.